siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom keluarga Bible Reading Journey. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam pembacaan kita yang berikutnya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami ada semuanya hanya karena anugerah-Mu. Kami milik-Mu Tuhan, Engkau kepunyaan kami. Sebentar kami mau mendengarkan pembacaan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan pengertian, pencerahan supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Bersyukur kami Tuhan kalau hingga pada saat ini kami masih diberikan makanan-makanan rohani yang menguatkan kami, yang menyembuhkan dan menyegarkan kami, yaitu firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam Bilangan 35 mulai dari ayat 1 sampai dengan 8. Kota-kota orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekelilingi kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Di luar kota haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur dan 2000 hasta di sisi selatan dan 2000 hasta di sisi barat dan 2000 hasta di sisi utara. Sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Sehingga kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekedar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Puji Tuhan. Kalau kita membaca seluruh pasal ini ya, dari pembacaan yang tadi kita ikuti itu sepertinya bikin kita tidak mengerti ya mengenai kota-kota. Jadi di sini saya tidak bisa menjabarkannya. Yang jelas itu Tuhan sudah mengatur begitu detail ya, sampai ukuran-ukuran, jumlah-jumlahnya dan orang-orangnya, semuanya Tuhan sendiri yang sudah menentukan. Dan ini dan peraturan ini, ketetapan ini terus menerus berkesinambungan bahkan sampai hari ini pun menjadi pelajaran buat kita. Yang saya ambil adalah mengenai satu ayat tadi, dan ayat ke-6, mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota.
Nah, saya tidak bicara tentang jumlah kotanya, tapi di sini dikatakan adalah kota ini menjadi kota perlindungan, kota kalau seseorang membunuh dengan tidak sengaja, itu bisa dilihat di dalam Yosua 20 ayat 1 sampai dengan 6. Di sana tentang pembunuhan maksud saya seseorang pembunuh yang membunuh dengan tidak sengaja. Nah, kalau melarikan ke kota ini, kalau lari ke kota ini, di sini dia akan terlindung. Nah, saya teringat dengan ayatnya, dikatakan bahwa Tuhan itulah tempat pelarian kita, tempat perlindungan kita, ya. Dikatakan di Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, kota perlindungan kita, kota pelarian kita itu adalah Yesus sendiri. Dikatakan di Wahyu bahwa Yesus itu adalah kota yang terang benderang, yang tidak ada malam. Jadi itu terus bercahaya. Saudaraku, apa yang menjadi masalah kita? Mungkin kita seringkali jadi pembunuh juga, ya. Pembunuh yang tidak ketahuan gitu, ya. Mungkin kita membunuh karakter orang, kita membunuh semangat orang, membunuh sukacitanya, atau apapun keberadaan kita pada saat ini. Mungkin justru kita yang jadi korbannya atau bagaimana gitu, ya. Tapi kita ini tidak pernah luput dari kesalahan. Seperti tadi saya katakan itu, mungkin kita tidak menyadari bahwa kita pembunuh yang tidak kelihatan. Tapi kita berlari kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Di kota itu kita, di dalam Tuhan itu, kalau kita mengakui kesalahan, minta ampun kepada Tuhan, dan kita pasti dilindungi, kita terpelihara, bahwa kota perlindungan kita, kota benteng kita, tempat pelarian kita adalah Yesus sendiri. Kalau kita datang berlari kepadanya, kita datang membawa semua masalah, persoalan, keberadaan kita, bahkan sukacita kita, mungkin kerinduan, cita-cita kita, sukacita kita, kita bawa kepada Tuhan. Dia adalah tempat kita yang benar, alamat kita yang benar. Jadi saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan, karena kota benteng kita, pelarian kita, Yesus itu yang tidak pernah berubah, dan dia tidak pernah menolak kita. Bahkan dikatakan dia penjaga kita yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Datang kepada Yesus sebab dia alamat yang benar. Alamat kita bersandar, atau pokoknya di sana kita mendapatkan damai sejahtera, pengampunan, mendapatkan kesembuhan, mendapat jalan keluar, mendapatkan penghiburan, dan di dalam dia kita hidup, dan kita ada untuk melayani dia, untuk memuji dan menyembah dia. Ini yang dapat saya ambil dari pembacaan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bapa, Engkau jabarkan, Engkau bicara secara pribadi ke setiap yang mendengar Tuhan, supaya Tuhan mereka mendapat pengertian baru, mendapatkan pencerahan ilahi yang daripada Engkau Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa menjabarkannya, tapi hamba percaya Tuhan Roh Kudus menjabarkannya atau memberikan pencerahan yang lebih lagi, yang lebih dalam lagi Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, seperti tadi kami membaca, bahwa Engkaulah kota perlindungan kami, kota benteng kami, tempat pengungsian di saat kami kesesakan. Bahkan di saat kami sukacita pun Tuhan, di dalam segala musim kehidupan kami, dalam segala keadaan hidup kami Tuhan, Engkaulah tempat kami, alamat kami yang benar. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kami kembalikan hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau saja. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati keluarga Bible Reading Journey. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya. Shalom. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
terang